Halo, selamat malam. Malam, Pak. Mas Kamdan, Mas Aziz, Mas Bayu, dan Mas Nur Mahfudin ya. Tadi Ya, di Pak. grup WA saya sudah ngasih instruksi ya, kalian harus menyiapkan untuk menampilkan progres dari latihan yang sudah kalian buat. Kenapa ya? Karena yang tadi pagi ya Mas Adit itu menampilkan saya minta untuk menampilkan progres dari latihan yang sudah dibuat dan banyak kesalahan dan juga ada yang memang belum dipahami gitu. Jadi intinya masih banyak yang salah karena belum paham cara pembuatan dari denahnya. Nah, kira-kira Ya, Pak. berempat ini progresnya sampai mana? Saya mau lihat dulu, gitu ya. Ini kira-kira yang Ya, lain Pak. kemana ya? Kok belum muncul? Kurang tahu, Pak. Kayak ini yang izin cuman Mas Abel, mungkin terlambat gitu ya. Ini siapa dulu yang mau menampilkan? Saya boleh, Pak, punya saya, Pak. Oke, Mas Kamdan, silakan. Ini pakai laptop atau Saya pakai pakai kamera. Laptop tapi pakai kamera HP, Pak. laptop tapi pakai kamera HP? Oke, eh, bisa nanti sebentar. Masih proses awal sedang di atas. Sebentar. Ya, Pak. Yo, Mandi Tro, Mandi. Oke, silakan Mas Kamdan ya. Masuk saya mati kok. Ini, Pak, kelihatan nggak, Pak? Oke, kelihatan. Ya, itu yang tanpa yang lantai 1 ini, yang lantai 2 Pak, baru proses. Oke, baru buat itu ya. Untuk pembuatannya Iya. ada kesulitan? Ini, Pak, yang untuk rumputnya itu apakah harus dikasih atau tidak, Pak? Karena itu untuk pengaturannya belum pernah dikasih pelajarannya dan Oke. nyari di YouTube kayaknya kurang paham, Pak. Oke, nanti saya jelaskan bagaimana cara menambahkan rumputnya ya. Oke. Ya, Untuk Pak. garisnya itu sudah bisa lurus semua. Ini kemarin pakainya kan itu, Pak, tinggal ditarik garis lurus nanti kan lurus, Pak. 0 itu kan lurus. Oke, sudah bisa Vertikal ya berarti horizontalnya. ya. Oke. Iya. Oke, terima kasih Mas Kamdan ya. Yang lain? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Boleh dimatikan aja nggak apa-apa kamera videonya. Baik, Pak. Ngirit kuota ya toh. Oke, yang lain silakan. Lagi buka, Pak. Sebentar. Mulainya dulu. Lagi buka Mas Aziz. Mas Bayu, gimana? Halo, Mas Bayu. Kelupaan, oke, siap. Mas Ilham. Mas Ilham. Iya, benar. Ya, Ya, ya. oke, siap. Silakan ditampilkan Mas Ilham ya. Oke. Pakai HP juga ya. Oke, sebentar. Itu yang baru segini. lantai 1 ya, baru Yang segitu desain ya. 1. Oke, siap. Iya, Pak. Kira-kira ada kesulitan, Mas Ilham? Ya, kesulitannya sih cuma komputernya agak ngelek gitu loh, Pak. Wah, kalau itu bukan kesulitan Iya. ya. Bukan kesulitan itu, Mas. Itu memang
kondisi mau gimana lagi ya. Cuman mungkin bisa Iya, Pak. diganti ya, mungkin bisa diganti. Itu versi AutoCAD-nya kayak kalau nggak salah 2009 ya, ke atas ya. Ya, 19 Pak itu Pak. 19 ya, mungkin bisa diganti. Softwarenya coba Ini- diganti menggunakan AutoCAD yang versi lama. Mungkin tidak Ya, Pak. membebani komputernya gitu ya. Oke. Terima Ya. kasih Mas Ilham. Makasih, Pak. Mas Nur Sama-sama, Mahfudin. Oke, Mas Nur Mahfudin ya. Mas Nur Mahfudin, silakan dicoba ditampilkan, Mas. Progresnya mau sejauh apapun boleh, yang penting ditampilkan. Intinya sebenarnya sih karena ini kan praktek, sebenarnya sih harusnya kita setelah saya jelaskan kalian bisa mencoba latihan, jadi saya bisa melihat, bisa tahu kesulitan kalian di mana, bisa saya bimbing. Cuman karena ini kan online, kalau misalkan saya harus nunggu kalian nyoba kan agak susah gitu ya. Ini malah ngirim capture ini gimana nih? Oke. Ini ya dari Mas Nur Mahfudin ini sampai seperti ini. Kira-kira Mas Nur Mahfudin ada kesulitan? Ada kesulitan ya Mas? Mas Nur. Kuota habis lagi, Mas Nur. Oh, maaf ini pakai komputer Stekom. Oke, nggak apa-apa. Siap. Ah, ini punya siapa nih? Bayu. Oke. Tiba-tiba nge-share ini. 2019. Coba kalau misalkan terlalu berat, coba cari yang versi lama. Biasanya dia lebih ringan gitu ya. Mas Bayu sama Mas Ilham ini kayaknya sama ini di satu tempat mungkin. Mbak Sulfa, halo. Halo Pak. Gimana progresnya Mbak Sulfa? Pak, jujur aja saya belum Pak, lambat buat banget, Pak. karena saya install ulang 3 kali itu nggak bisa dibuka AutoCAD-nya padahal 2007. Gitu. AutoCAD-nya nggak bisa dibuka ya. Oke. Emang kesulitannya kalau kita kuliah online ya gini. Saya ngasih latihan, mahasiswanya mungkin ada yang belum install, ada yang bahkan belum punya softwarenya, itu yang sulit di situ. Makanya ini saya pengennya sih gini, mungkin Mbak Sulfa itu pakai laptop atau pakai PC Mbak Sulfa? Pakai laptop. Nah, Tapi saya usahain apa sih Pak? Kalau Masnya besok-besok gini Mbak Sulfa, kalau misalkan emang ada gimana nggak bisa? kalau memang ada kesulitan install, Mbak Sulfa bisa datang ke Stekom, nanti saya bantu gitu. Ya. Oke Pak. Kalau enggak saya pinjam laptop om saya bisa kok. Coba nanti. Boleh. Oh, bisa. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau emang benar-benar nggak bisa, datang ke sini aja ya. Oke Pak. Oke, ini Mas Bayu ya, share screen-nya Mas Bayu ya. Ya, Pak. Ditutup aja Mas Bayu ya progresnya. Oke, siap. Oke. Gini,
Saya hanya ingin sedikit menjelaskan, mengulang lagi, karena ya biar sama dengan yang tadi pagi, masuk ya sing esok ngono, sing sore gitu kan, ya enak banget. Nanti yang sore udah sampai jauh, yang pagi tadi Mas Aditya sendirian ditinggal sendiri kan nggak enak ya. Ini akan saya samakan. Jadi karena tadi Mas Aditya ada kesulitan, di sini nanti akan saya jelaskan, saya ulangi lagi yang mana yang saya ajarkan ini adalah kesulitan yang dihadapi oleh Mas Aditya ya. Cukup banyak juga yang kesulitan yang dihadapi oleh Mas Aditya ya. Selain laptop yang nggak bisa nggak kuat menjalankan AutoCAD ya. Oke. Ini biar sama aja, biar adil ya. Nah, ini nanti hasil akhirnya sih seperti ini. Ya. Hasil akhirnya ini bisa dilihat. Ini punya Adi, Pak. Oh, bukan. Bukan. Ini punya saya. Harus detail kayak gitu, Pak? Oh, enggak. Saya enggak nuntut harus detail, Mas. Yang penting kamu buat sesuai dengan yang saya share kemarin gambarnya, sebisamu aja. Yang penting kamu bisa buat denah, yang penting kamu bisa buat tampak depan, terus ada potongan. Pak, saya udah. Oh, punya Mas Aziz sudah. Oke, sebentar. Cara membuat double garis gimana itu? Oke, nanti saya jelaskan ya Mas Nur Mahfudin ya nanti, tapi saya mau ngasih kesempatan dulu buat Mas Aziz untuk menampilkan progresnya. Silakan Mas Aziz, tampilkan progres dari latihannya Mas. Ini share screen, Pak. Yes, betul. Pakai PC? Iya, Pak. Oke, siap. Tampilkan, coba. Tapi agak lelet. Oh, nggak apa-apa. Slow. Namanya juga manusiawi. iya, Ngelek. Ini top sekali ini. Nggak ada ukurannya tapi Pak, saya belum beli meteran. Oh, siap. Siap, belum beli meteran. Oke. Ada ukuran. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan, Mas. Coba diklik di hedge-nya itu diklik dong. Headnya ini yang tembok pakai yang ini kelihatan hitam gitu aja. Terus siap. Kamar mandi tak desain pakai tackle miring-miring, Pak. Oke. Yang kemarin ditanyakan sudah bisa ngetrim itu. Oh, ini, Pak. Udah bisa, Pak. Ternyata tiba-tiba bisa sendiri. Oh, ternyata nih. Tiba-tiba. Oh, itu ya. Oke. Mungkin error, Pak, kemarin, Pak. Iya, karena kan emang harusnya sih, karena sudah dibuat, di trim harusnya bisa. Ini progresnya jauh banget ini, bagus nih. Oke, bagus. Ini ya. air belum jadi. Ini pakai baja ringan, Pak. Ini lebih murah dibanding kayu. Siap. Oke, bisa di stop. Baja ringan itu kalau mahal ke kayu loh. Bisa di stop share screen-nya. Enggak kayu sengon murah, Yis. Oke, gini ya, Mas sama Mbak ya, Mbak. Intinya kenapa sih kalian untuk desain arsitektur kok harus buat denah lantai 1, denah lantai 2, terus ada tampak depan? Tujuannya apa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak tujuannya apa? Buat bisa membaca denah, Pak. Ya. Buat bisa. Agar bukan, Pak. Menurut saya lebih ke agar kuli bangunannya mudeng gitu loh, Pak. Apa yang kita harapkan. Oke, membaca denah terus apa? Yang lain? Oh, siap, Mas. Ayo, gimana? Agar mempermudah kuprai-kuprai yang menjalankan. Oke. Agar mempermudah itu loh, Pak. Para kuli proyek kuproy itu agar
lebih enak gitu. Oh ini 2 meter, oh ini tebalnya 15 cm gitu. Oke, Mungkin. siap. Ini ya, jadi kenapa sih kok harus membuat denah, membuat tampak depan, membuat potongan, terus nanti ada tampak samping mungkin ya. Kenapa harus seperti itu? Karena ini denah ini akan menjadi acuan ya, benar katanya Mas Aziz tadi. Ini untuk acuan buat pekerjanya nanti mengatur posisi dari jendela, posisi dari pintu, kemudian posisi mungkin dari toilet, bak mandi, kemudian pembuatan tangga, kemudian fungsi dari tampak depan ini fungsinya nanti mengatur jarak antara lantai ke jendela itu berapa meter. Jadi supaya bisa sesuai. Kemudian jarak antara jendela dengan pintu itu berapa, jarak antara pintu ke tembok paling ujung itu berapa. Jadi intinya ini nanti dijadikan sebagai acuan gitu ya. Kemudian nanti di sini juga ada ini fungsinya nanti ya untuk membuat sebagai acuan gitu ya. Oke, nah sekarang saya akan menjelaskan. Ya, ini bukan menjelekkan teman kalian ya, cuman saya akan menjelaskan kesulitan dari Mas Adit tadi, kesulitannya. Ya. Gini, jadi Mas Adit tadi menampilkan hasilnya, yang mana hasilnya itu garisnya itu tidak bisa lurus. Jadi tampilannya dia, ini miring sedikit lah ya. Nah, saya atur dulu. Belum beli waterpass mungkin. Bisa jadi. Gini. Dia tampilannya seperti ini. Sorry ya, ini orang ngelek-elek, orang nganu ya. Nah, ini garisnya mayoritas punya Mas Adit seperti ini. Nah, ini kenapa terjadi seperti ini? Karena kemungkinan Mas Adit itu menggunakan tools-nya yang ada di sini, kemudian caranya dia menggunakan mouse begini. Dan tidak ada polar tracking yang diaktifkan. Makanya dia bisa terjadi kemiringan di situ. Nah, ini seperti ini. Hasilnya seperti ini punya Mas Adit ya. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya ya, seperti yang minggu lalu sudah saya jelaskan. Untuk pertama kali ketika kita menjalankan software AutoCAD untuk desain, pembuatan denah dan lain sebagainya, sebaiknya diatur terlebih dahulu units. Ini diatur dulu, mau dibuat precision-nya mau berapa? Berapa angka di belakang koma? Intinya kalau di Indonesia itu mayoritas kita menggunakan 2 angka di belakang koma. Kemudian unitnya ini satuannya yang mau dipakai apa? Nah, ini kita pilih dulu. Kalau sudah di oke, unit sudah kita atur, kemudian kita yang kedua atur adalah tools, kemudian drafting settings. Ini kalau misalkan kalian menggunakan AutoCAD yang diinstal di PC atau laptop kalian, itu kemungkinan sekali nyeting nanti ke belakangnya kita sudah nggak perlu nyeting lagi untuk yang drafting setting ya. Ini untuk polar tracking ini diaktifkan ya. Snap grid-nya ini nggak apa-apa. Snap on dan grid on-nya nggak usah diaktifkan, nggak apa-apa. Polar tracking diaktifkan, kemudian object snapping-nya ini diaktifkan. Kemudian nanti kalau sudah di oke. Nah, tadi Mas Adit juga ada
mengalami kesulitan ketika snap dan grid-nya ini diaktifkan. Dia kesulitan dalam pembuatan objeknya. Nah, ini kesulitan untuk menemukan garis lurusnya. Hasilnya sama terus, miring terus. Karena dia mengaktifkan snap dan grid-nya. Itu sebenarnya sih, kalau sudah bisa, kita bisa mengaktifkan snap dan grid-nya nggak apa-apa. Tapi mungkin nanti aja ya. Yang penting polar tracking dan object snap ini diaktifkan. Polar tracking ini supaya dia seperti ini. Nah, ini kan aktif. Karena tadi isinya adalah 90, maka dia setiap 90 derajat dia sudah ada, langsung dia nempel gitu ya, ada garisnya gini. Nah, ini kalau misalkan kita rubah, ini saya rubah menjadi 30 polar trackingnya. Nah, ini 30. Setiap 30 derajat dia langsung nempel otomatis gitu. Itu polar tracking, fungsinya seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian, males aku nganggo komen, tidak ngetik-ngetik, nah ini bisa diaktifkan saja polar trackingnya. Kalian bisa ngatur polar trackingnya, increment-nya, ya, increment angle-nya mau berapa derajat, itu bisa ya. Terserah, kalau default-nya dia 90. Jadi setiap 90 derajat dia aktif. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Enggak ada, Pak. Oke, jadi Nggak ada, Pak. intinya seperti itu ya. Untuk awal mulai kalian mengerjakan AutoCAD, sebaiknya ini saya tidak mengharuskan, tapi sebaiknya diatur dulu, dicek dulu. Unitnya sudah sesuai belum? Sesuai dengan apa yang akan kita pakai. Kemudian drafting settingnya sudah diatur belum? Snappingnya, kemudian polar trackingnya sudah di object snap dan polar trackingnya sudah aktif atau belum? Itu fungsinya nanti mempermudah kalian dalam pembuatan objeknya ya. Nah, kemudian tadi punya Mas Adit, karena kesulitan seperti itu, saya ulangi lagi. Saran saya, kalau kalian kesulitan kalau pakai mouse, bisa pakai komen ya. Kalian pakai komen atau pakai tool yang ada di sini? Pakai komen, Pak. Pakai komen, oke. Oke, jadi gini, kalau pakai komen, Pakai tool malah kesusahan. Pakai tools, Pak. Enak, tinggal klik. ya siap, bebas ya, mau pakai yang mana terserah, karena masing-masing ya, ada yang suka pakai komen, ada yang suka pakai tools, langsung tinggal klik gitu. Nah, kalau misalkan kalian pakai komen, itu kalian harus tahu yang namanya koordinat dan sudutnya. Jadi dalam AutoCAD itu ada koordinat, sistem koordinat ya. Ini titik pusatnya ini 0. Ke sini 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini minus gitu ya. Nah, selain koordinat itu ada sudut. Titik pusat, kalau ke sini ini 0, ke kanan ini 0 derajat. Ke atas itu 90 derajat. Ke samping sini 180 derajat atau 80. 180 atau bisa menggunakan minus 90 juga boleh. 270. Kemudian di sini minus 0 ya, sorry. Di sini minus 0, yang sini 270 atau bisa menggunakan minus 90. Gitu. 90. Nah, kalau misalkan kalian buat di sini
misal ya, ini 45 derajat nih. Nah, kalian mau membuat garis ke bawah sini, sudutnya kira-kira berapa ini? Nah, itu bisa kita gunakan angka minus saja. Ini 90 tambah 45 berarti 135. Berarti ini minus 135 gitu. Nah, kalau saya lebih enak kalau pakai komen ya. Kalau kalian mau pakai yang mana bebas, terserah. Kalau pakai komen enaknya ya, misalkan line titik awalnya di sini, kemudian saya bisa buat lebarnya tadi adalah 6 meter, 6 dengan sudut 0. Jadi ini membuat garis ke arah kanan sepanjang 6 meter ya. 6 itu adalah panjangnya, 0 itu adalah sudutnya. Nanti hasilnya seperti ini. Kemudian saya buat garis ke atas 13 meter. Berarti kalau ke atas sudutnya adalah 90. Kemudian, wah ini kok sudah ada pemberitahuan running out of time. Kemudian yang ke kiri 6, sudutnya minus 0. Sorry, minus 0 nggak bisa ya. Berapa ini? 6, sudutnya adalah 180. Kemudian tinggal taruh ke bawah. Nah, itu kesulitan dari Mas Aditya yang pertama. Yang kedua, Mas Aditya itu belum bisa membuat hedge region. Itu masih belum bisa. Kemudian ini tadi Mas Nur Mahfudin menanyakan bagaimana supaya garisnya itu bisa double. Garisnya kalau pengen double bisa pakai yang namanya offset, OFFSET, offset. Atau kalau toolnya ada di sini, offset, gambarnya seperti ini ya. Ada di sini offset, tinggal klik saja. Kemudian di sini ada kalau pakai tool ya, kalau pakai tool ini kita harus memasukkan jarak offsetnya terlebih dahulu. Offset, nah ini di komen terbaca specify offset distance or through. Jadi kita harus memasukkan jarak offsetnya berapa. Nah, saya kemarin minta 15 cm ya, saya masukkan di sini 0,15. Di enter, kemudian kita seleksi objeknya. Seleksi objek, kemudian arah offset. Objek, arah offset. Objek, arah offset. Objek, arah offset. Seperti ini. Atau kita bisa pakai command offset. Kemudian kita masukkan jaraknya 0,15. Baru kita klik objeknya, arah offsetnya. Seperti ini ya Mas Nur Mahfudin, cara membuat garis supaya double. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Oke. Dimension Pak, dimension itu bingung Pak. Dimension bingung. Nah, kalau mau biar menampilkan bisa double banyak. Double banyak gimana Mas? Maksudnya? Itu kan di contoh yang gambar yang Bapak kirim itu ada 6 meter paling atas, terus bawahnya lagi ada 4.000, ya. Ada 2.000 itu loh Pak. Ini. Modelnya nggak kayak gitu ya Pak, itu bagus ya. Ya kan modelnya emang gini sih. 6.000, 2.500 gini kan, double gini kan. Itu gampang Mas Aziz. Iya. Misal di sini. Ini saya kasih dimension. Cara mengaktifkan dimension sudah bisa. Tinggal klik kanan saja di toolbar-nya sini, acak, pilih saja dimension ya. Nanti muncul toolbar dimension ini. Cara buatnya biar double ya tinggal kita klik saja dimension. Ini yang paling panjang, taruh di atas.
Kemudian tinggal buat lagi, dimension lagi, yang ini sampai sini. Nah, kan gini kan, dimension lagi ini sampai sini, berapa? Oke, Mas Aziz? Iya Pak, bisa Pak. Tapi kayak gitu nggak? Kayak yang Bapak contohin itu gimana Pak? Biar bisa Jadi warna-warni. biar bisa warna-warni. Minggu lalu sebenarnya sudah saya ajarkan ya cara biar dia bisa warna-warni itu. Oh, warnanya udah bisa Pak. Itu loh model-modelnya itu loh Pak. Model-modelnya. Oke, sebentar ini ada chat lagi nih. Change color. Oh, Mas Bayu, itu bisa ya. Iya, itu Bisa. warnanya udah Pak. Oke, biar ini bisa di atas gitu ya. Ini ya. Biar bisa di atasnya gitu ya. Mana. Ini Mas Aziz. Iya Pak, iya ini beda Pak sama yang tadi ya Pak. Ini biar garisnya ada putus-putus gini. Terus warnanya kuning gini. Oh Pak, biar rapi gitu loh Pak. Itu sebenarnya kamu bisa atur di dimension style ya. Jadi di tool-nya ini ada dimension style. Kemudian kamu buat sendiri. Buat new Preset. Nah, new preset, kemudian nanti bisa diatur. Nah, ini pengaturannya seperti ini, Mas. Line and arrow. Oh iya Pak, nanti cariin. Kemudian ada teks, ini teksnya yellow. Ya intinya tinggal ngatur ini sih, align with dimension line, tulisannya di above, center. Kemudian ada intinya sih itu sih line width, by block. Ya cuman gini sih Mas, intinya cuman ngatur di sini aja. Yang diatur cuman line and arrows, kemudian text. Yang lainnya nggak perlu, nggak apa-apa. Oke, Mas Aziz. Oke, baik Pak. Sudah ketemu. Oke, sudah jelas ya. Nah, kemudian kesulitan, jangan kesulitan lagi ya. Tadi yang ditanyakan, saya rasa untuk hedge-nya mungkin karena tadi pagi Mas Aditya itu ada kesulitan untuk membuat hedge ya. Cuman karena timernya tinggal 3 menit, saya mau ngasih yang bagaimana sih tadi Mas Kamdani bagaimana cara menambahkan tanaman gitu ya. Nanti silakan masuk. Ya, Pak. Ya, silakan masuk ke tool, kemudian ada design center. Design center kita klik, nanti muncul jendela baru seperti ini. Cari design center, kemudian pilih yang landscaping, ada blok di situ. Nah, ini ada clump of trees, kemudian ada scrub elevation. Ini tinggal milih. Ada tree deciduous plant ya. Nah, ini tinggal klik, tarik aja. Nah, ini sudah jadi. Ini bisa ditambahkan lagi. Oh ya Pak. Tambahkan lagi. Nanti warna bisa disesuaikan sendiri ya, Mas Kamdani. Baik Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi selain ini? Tidak ada. Ini nanti ada macam-macam ya di design center. Ini ada kitchen set ya, ada kabinet dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada ini furniturnya. Nanti bisa coba ditambahkan juga boleh ya. Banyak sekali. Terus ada house designer. Nanti bisa dicoba-coba sendiri ya. Ini untuk Pak. Toiletnya ini ada. Untuk bak mandi kan buat sendiri bisa ya. Terus di sini juga ada window, ini juga ada. Ini door ada. Door plan ini juga ada. Tinggal memasukkan saja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Enggak ada? Lanjut? Lanjut ya? Ya Pak. Lanjut Pak. Ya. Nah, saya pengen
progresnya minggu depan paling lambat hari Senin, kalian kirimkan progresnya berupa file JPG. Caranya kalian gunakan fungsi plotter yang ada di AutoCAD. Nah, caranya seperti ini plotternya. Ini misalkan sudah jadi, kemudian pilih saja file, plot. Nah, ini tinggal pilih printernya ya. Di sini pilih, kalau ada yang PDF, boleh PDF. Kalau nggak ada, bisa pilih JPG atau PNG. Ya, bebas mau pakai yang mana. Misalkan ini saya pilih JPG. Kemudian ini kita pilih yang extend. Lagi nih. Pak, kalau adanya hanya PDF, Pak? Boleh PDF, boleh. Oh iya. Kalau defaultnya apa, Mas? Karena kan macam-macam ya. Nanti boleh JPG, boleh PNG, boleh PDF, bebas ya. Misalkan ini JPG, ini karena timernya juga udah mepet banget ya.